dipilih. Oh iya, udah lupa tadi. Coding. Ya, oke. Jadi coba saya mulai ya. Untuk awal-awal materi ini, saya akan coba mulai dengan satu pertanyaan sederhana, Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu bisa jawab di kolom chat. Kalau misalkan Bapak Ibu ketemu orang ya yang mengeluh kembung, ya orang mengeluh kembung nih, tak kembung gitu kan. Pertanyaannya adalah bahan apa yang paling cepat muncul dalam pikiran kita? Ayo, coba ya. Saya mau tahu nih, tulis di kolom komentar, kolom chat. Ketika ada orang yang ngeluh kembung, misalkan saudara kita atau pasien kita, ya, bahan apa yang paling cepat muncul di pikiran kita? Jahe, oke Bu Inanita siap. Bu Leni jahe juga, Masya Allah. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Selain jahe. Sepakat jahe jangan-jangan semuanya. Hmm. Kencur, oke Bu Nina bisa masuk ya kencur. Ada lagi nggak kira-kira? Ada jahe, ada kencur, ya. Ini jahe sama kencur kalau dilihat sebenarnya bahannya sekilas sama ya. Dalam artian fungsinya sama. Tapi sebenarnya ini sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Pada kasus contoh misalkan masalah atau kasus lambung ya, orang yang sensitif lah kena jahe, biasanya dia kalau kena kencur lebih aman, seperti itu. Dan sering dijadikan sebagai pengganti jahe kalau si kencur ini. Tapi terkadang dipakai juga secara bersamaan karena kencur itu apa namanya arahnya relatif lebih ke bawah, sedangkan jahe itu ke segala arah. Ya, jahe itu ke segala segala arah. Ada lagi selain jahe, kencur, Bapak Ibu? Selain jahe, kencur, dilihat sindrom lambungnya. Oke, siap, saya setuju. Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir tentang kunyit, ada yang berpikir tentang temulawak. Nah, ini dua herbal yang kemarin saya angkat di Reels ya di Instagram saya. Apa sih bedanya kunyit sama temulawak? Kapan kita pakai kunyit dan kapan kita pakai temulawak? Nah, itu ternyata berbeda walaupun sama-sama kuning, tapi arahnya berbeda dan aksinya pun berbeda. Dan itulah kompleksitas herbal. Dari sisi TCM, kemudian kita apa namanya? Kita lihat juga dari sisi farmakologi modern sehingga TCM yang kita terapkan dia jadi ilmiah tentunya. Oke, mungkin ada juga yang berpikir ada sekali Mas ya. Nah, Adas. Pernah nggak minum ramuan Adas? Adas ini cukup terkenal juga sebenarnya sih. Ya, Adas ini satu bahan yang cukup terkenal. Ya, Adas. Dan dia bagus untuk tonik yang ginjal tuh cakep. Ya, Adas itu bagus tonik yang ginjal cakep. Ya, Cio Tengah, Cio Bawah itu ada semuanya di sana. Ya, atau belum pernah minum ramuan yang ada Adas ya? Ya. Padahal banyak loh di Indonesia ada loh. Mungkin kalau untuk masak mungkin pernah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk minum herbal ramuan mungkin bisa tergolong jarang ya untuk tanaman yang satu ini. Ya, oke. Kita sepakat jahe, kunyit, temulawak, adas atau mungkin ada bahan-bahan lain yang nggak kita kenal baik ya, nggak familiar tapi itu bagus untuk pencernaan. Ya, masalahnya adalah kembung itu bukan mekanisme, Bapak Ibu. Kembung itu merupakan keluhan, merupakan gejala dan baru sampai di situ, ya. Nah, kalau dilihat kembung itu ya keluhan. Keluhan itu kan pasti ada latar belakangnya. Keluhan itu ada awalnya seperti apa? Apakah dia muncul karena makanan tertahan, stagnasi makanan? Apakah dia muncul karena stagnasi qi? Apakah dia muncul karena lembab? Ya, dikarenakan fungsi limpanya melemah. Ya, kelembapannya numpuk misalkan. Kemudian ketika lembabnya numpuk di Jawa Tengah, maka lambung itu gagal nurunin Qi misalkan. Atau misalkan bahan
kira-kira bahkan karena kondisi medis juga memerlukan pemeriksaan, katakanlah misalkan pada kasus-kasus gagal ginjal misalkan. Itu sering pasiennya mengalami begah kembung misalkan. Atau misalkan begah kembungnya muncul karena stres misalkan, stres emosional. Ada seperti itu. Jadi kesalahan formula ya itu sering banget terjadi melalui rantai yang sangat pendek. Maksudnya apa, Mas? Jadi datanya itu terlalu sedikit, Bapak Ibu. Datanya terlalu sedikit, kemudian polanya diputuskan terlalu cepat dengan data yang sedikit. Prinsip terapinya jadi nggak tepat. Akhirnya formula juga salah arah. Ya, jadi Bapak Ibu jangan biarkan satu gejala itu menculik seluruh alur diagnosis kita. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Jangan biarkan satu gejala itu menculik seluruh alur diagnosis kita. Ya, maksudnya apa? Kadang ada orang, ya, kadang ada orang yang, ah, saya cukup pegang gejala-gejala kunci, kemudian kita rumuskan bahwa diagnosisnya A, polanya B atau C katakanlah, ya kan? Oke, mungkin sebagian beberapa diagnosis mungkin benar katakanlah. Tapi ini akan menjadikan kita rawan atau rentan terjadi kesalahan diagnosis, mengalami kesalahan diagnosis. Saya ingat salah satu terapis ya, terapis yang cukup terkenal ya. Menurut saya terkenal di dunia terapis ya, karena memang followersnya, simpatisannya cukup banyak ya. Dia diagnosis tuh cukup katanya dari kata kunci dari keluhan aja. Terus kemudian ketika muncul kata kuncinya ya, jadi nggak tahu gimana dia minta lidah, lidah minta, foto lidah minta, ya. Tapi permasalahannya adalah ini yang saya bingung ya. Hampir sebagian besar diagnosisnya adalah lembab dingin, ya. Hampir sebagian besar diagnosisnya adalah lembab lembab dingin. Padahal lidahnya nggak menunjukkan lembab dingin. Katakanlah di situ ada panas, katakanlah ada sasis darah dan semacamnya, katakanlah. Tapi sebagian besar diagnosisnya lembab dingin, kemudian pasiennya konsul itu diarahkan untuk mengkonsumsi herbal yang sifatnya tonik, ya tonik yang, tonik C, akhirnya bertambah parah, ya bertambah parah dan sudah banyak korbannya Bapak Ibu semua. Ya artinya yang salah diagnosis itu sudah banyak korbannya dan ya inilah yang seperti yang saya katakan. Jadi kesalahan formula itu sering terjadi melalui rantai yang sangat pendek. Jadi jangan kasih ruang, jangan biarkan satu gejala itu nyulik seluruh diagnosis kita, ya. Dan salah satu kunci kenapa diagnosis yang saya lakukan itu sering kali tepat, ya kita spill aja ya. Sebenarnya nggak ada rahasia-rahasiaan. Rahasianya adalah saya lihat gejala itu secara keseluruhan. Kemudian kita apa namanya padukan dengan pemahaman fisiologi tubuh gitu loh. Kalau dikatakan berarti terapis harus rajin baca, berarti terapis harus rajin belajar. Jawabannya betul ya, betul banget. Terapis harus rajin belajar, terapis harus rajin baca. Mas saya nggak suka baca. Oke, zaman sekarang ada audiobook ya, ada audiobook ya kan. Ada banyak yang memang membahas terkait fisiologi tubuh di YouTube katakanlah, ya kan ada AI di situ, AI-nya juga bisa diskusi dengan apa namanya dengan suara katakanlah di situ. Artinya apakah kita tipe auditori atau tipe orang yang memang apa namanya kita suka membaca, sebenarnya sudah nggak ada alasan di zaman sekarang untuk tidak belajar. Makanya bayangkan ketika misalkan kita punya keluarga, terus keluarga kita ditangani oleh terapis yang malas baca, yang malas belajar, kemudian dia berurusan dengan nyawa keluarga kita, maka apa yang terjadi? Ya, makanya hati-hati. Ya, terapis wajib terus belajar. Terapis wajib terus baca. Terapis wajib terus memperluas referensinya, memperluas pergaulannya. Terapis wajib mudah atau mau menerima kritikan dan saran ketika memang
teorinya, diagnosisnya, konsep yang diberikan itu dipertanyakan. Sebenarnya ketika memang ada pertanyaan terkait konsep kita, terkait teori kita, ya kita jawab aja. Ya enggak? Kita jawab aja. Kalau misalkan memang kita kuat pondasinya di situ, kuat pemahamannya, insya Allah aman. Apalagi kalau misalkan memang di situ benar, ya kan? Di situ benar kita bisa mempertahankan argumen kita, mempertahankan apa namanya statement kita, pernyataan kita aman sebenarnya, ya. Karena memang itu konsekuensi dari dunia ilmu. Suatu saat kita akan mendapatkan kritikan, suatu saat kita akan mendapatkan sanggahan. Nah, ketika kita kuat ya dalam teori kita, dalam keilmuan kita, maka sanggahan dan kritikan itu bisa kita jawab secara ilmiah. Dan pada pertemuan ini kita tidak sedang berlomba menjadi peracik yang tercepat, tapi kita sedang membangun kemampuan untuk berhenti, kemampuan untuk mengumpulkan data, lalu kemampuan untuk kita mikir secara tertib dan sistematis, Bapak Ibu. Ya, hilang suaranya hilang, kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran, Masya Allah. Mungkin sinyal aja mungkin ya. Sudah. Ya, sudah sekarang. Terima kasih. Siap, sama-sama Bu Indo. Kedengeran, Mas. Siap, siap, Mas, aman. jelas. Alhamdulillah. Siap, Bu Tior. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi Bapak Ibu semua, ada 3 kemampuan yang ingin kita bentuk malam ini, Bapak Ibu. Pertama, kita mampu mengorganisasi data dari 4 pemeriksaan. Ya, jadi bukan sekedar kita ngumpulin banyak data, tapi kita tempatkan sesuai bobotnya. Ya, data itu sesuai bobotnya. Itu pertama. Kedua, kita mampu membedakan pola utama, mampu membedakan pola penyerta, mampu membedakan akar, cabang. Nah, kemudian kita bisa menyusun prioritas terapinya apa. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, kita mampu menyusun mekanisme yang menjelaskan hubungan antar data. Contoh misalkan, ada batuk berdahak. Apa hubungan antara batuk dengan dahak? Kenapa bisa ada dahak di batuknya? Kenapa bisa batuk? Kenapa bisa muncul dahak? Sebenarnya ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Bisa kita jelaskan secara ilmiah, bisa kita jelaskan secara sistematis ya, sehingga kita bisa memahami apa yang sedang terjadi di dalam tubuh si pasien. Contoh misalkan, kita telah membahas bagaimana mekanisme batuk berdahak di pertemuan sebelumnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi awalnya apa? Akarnya apa? Akarnya adalah kelemahan limpa. Kalau kita tanya, kenapa bisa limpanya lemah? Banyak faktornya. Bisa karena memang kita kecapean, baik kecapean pada saat kerja katakanlah, atau misalkan kecapean ketika kita safar pulang kampung misalkan, berpergian jauh misalkan, menjadi musafir. Nah itu kan kalau dilihat kan dia kan menguras ini ya, apa namanya, menguras energi kita kalau kita pulang kampung ya kan. Saya kita kampungnya di mana? Di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan. Itu butuh perjalanan yang cukup panjang dan seringkali kita kecapean di situ. Nah, ketika kita kecapean, limpa kita lemah, akhirnya tidak bisa mengolah cairan, tidak bisa mengolah, tidak bisa mengolah cairan, tidak bisa mengolah apa namanya makanan. Akhirnya cairan dan makanan itu akan mengendap menjadi muncullah kelembapan. Nah, lembab yang terlalu lama ada di dalam tubuh akhirnya jadi dahak. Nah, ketika dahak sudah penuh di limpa, limpa nggak mampu nampung dahak, maka dahaknya itu akan dioper ke siapa? Ke paru. Ada yang nanya, kenapa paru yang dioper? Kenapa bukan ginjal? Kenapa bukan usus besar? Ya, pertanyaannya ini sangat bagus sebenarnya. Ya, ini kritis, pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini harus kita biasakan. Kenapa limpa ngoper dahaknya ke paru, bukan ke ginjal, bukan ke jantung, katakanlah seperti itu. Sebenarnya limpa itu pada dasarnya bisa ngoper dahak kemana-mana. Bisa ke jantung, bisa ke paru, bisa ke ginjal, bisa ke usus besar, ya kan? Tapi sebelum ke organ-organ lain, pertama kali limpa ngoper dahak itu pasti ke paru. Kenapa? Kasus-kasus akut, ya kan? Kasus-kasus akut, ya.
itu kan jalan masuknya kan lewat pori-pori kulit, lewat jalur pernapasan atas, hidung, lewat mulut, ya kan? Nah, ketiga bagian tubuh ini kan sering banget interaksi sama dunia luar. Maka ketika pertama kali sakit akut ya datangnya patogen dari luar katakanlah ya atau misalkan memang dari dalam awal-awal sistem akut itu biasanya paling sering nyerang paru pertama kali. Ya paling sering nyerang paru. Nanti ketika parunya nggak kuat baru kita nyerangnya kemana-mana tuh. Nah kadang nggak hanya paru yang diserang Bapak Ibu, tapi temannya si paru. Siapa? Usus besar. Karena paru sama usus besar punya hubungan luar dalam. Paru organ padatnya, usus besar organ berongganya kan seperti itu. Makanya jangan heran kalau misalkan ada anak kita masuk angin terus kemudian diare, masuk angin misal batuk-batuk kemudian diare ya kan, kemudian tinjanya lembek ya kan, kemudian tinjanya encer. Kenapa? Ini sering muncul bersamaan ya karena memang temenan di situ. Organ cangfunya padat dan berongganya gitu. Nah, terus kalau di istilah TCM juga, kalau teori TCM juga kan antara limpa dengan paru kan hubungannya ibu anak. Ketika ibunya bermasalah, maka dia akan membebani anaknya. Nah, seperti itu tadi, limpanya bermasalah, ya, kemudian muncul dahak, maka yang pertama dioper adalah si anaknya. Ini ibarat analogi ketika misalkan seorang ibu kerja, mendapatkan gaji 5 juta, anaknya bisa dikasih jajan 10.000 sehari. Katakanlah seperti itu. Nah, ternyata ibunya kena PHK. Pendapatannya menurun drastis, ya, bahkan tidak ada pendapatan. Maka otomatis ini akan berdampak sama uang jajan anaknya toh, ya kan? Sehingga apa misalkan anaknya uang jajannya dikurangin atau bahkan tidak jajan ketika ibunya tidak apa belum belum bisa bekerja katakanlah. Nah, ini kan fenomena harian yang sangat umum sebenarnya. Dan ini terjadi juga di tubuh kita. Terjadi juga dipakai juga konsepnya di dunia kesehatan, ya. Oke. Jadi tiga kemampuan yang tadi itu memang benar-benar harus kita miliki dan harus dimiliki oleh seorang peracik. Dan perhatikan batasnya. Kita hanya berjalan sampai prinsip terapi. Untuk hari ini, kita belum pilih herbal, belum nentuin dosis, belum membuat formula. Nah, kalau arah terapinya aja belum jelas nih, apa yang mau dituju ya kan? Maka ya bagaimana kita bisa memilih bahan yang tepat dan bagus sesuai pola. Kalau misalkan prinsipnya apa arah terapinya belum jelas ya otomatis kita milih bahan cuman hanya akan jadi tebak-tebakan yang kira-kira terdengar ilmiah. Contohnya gimana Mas? Contohnya gini misalkan anak kita batuk ya kan. Kemudian kita lihat ya mentang-mentang batuk kita mau bikin herbal tuh. Batuknya berdahak. Ya, kita mau bikin herbal, semua herbal ya, semua herbal yang berhubungan dengan batuk itu dimasukin semua. Iya, nanti kan ada jahe, ada kencur gitu kan, ada adas, kemudian semua kalau misalkan kita ambil lagi di TCM kan ada Quizi misalkan, ya bisa masuk di situ. Kemudian ada ya, ada serai, ya kan, ada serai betul, yang paling sering dipakai ya. Terus ada apa lagi? Semua herbal-herbal batuk itu dimasukin semua, ya kan? Tanpa mempertimbangkan bahwa oh jahe itu tingkat panasnya cukup tinggi, ya kan? Oh jahe itu harus diseimbangkan. Karena kalau misalkan semua bahan sifatnya panas yang ada, nanti tubuh kita kekeringan, cairannya terkuras, seperti itu. Oh, misalkan di sini dilihat tujuan kita adalah menguatkan limpanya dan si orang pasien kita ini nggak punya keluhan lambung, misalkan katakanlah.